Halo semua. Di sini saya akan menjelaskan dan sekalian mengkonfigurasikan tentang NAT overload dan NAT static. Di sini saya telah diberi topologinya beserta konfigurasi-konfigurasi dasarnya. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kita sudah dikonfigurasikan IP address-nya, lalu ini untuk Fast Ethernet, ini untuk Giga Ethernet, lalu untuk routingnya juga. Untuk konfigurasi dasarnya sudah dilakukan dan di sini saya hanya akan menunjukkan tentang konfigurasi NAT overload dan NAT statiknya saja. NAT statik dan NAT overload. Apa itu NAT statik? Apa itu NAT? Jika kita ingin mengakses internet, tentu kita memerlukan NAT karena biasanya IP lokal dengan IP publik itu jauh berbeda. Seperti ini misalnya ini adalah IP lokal. Dia bisa memakai 192.168.2.0/24. Sedangkan untuk IP public dia itu tidak bisa sembarangan. IP public itu hanya memakai IP yang tidak dipakai oleh orang lain. Jadi IP public itu dia khusus untuk bisa dibilang untuk satu device saja. Seperti ini contohnya IP public 209.165.2.0.1.4. Lalu NAT itu dia mengkonfigurasikannya dilakukan di dalam router. Jadi yang mentranslasikannya eh sebelumnya NAT itu network address translation. Nah, ini kepanjangan NAT, network address translation. eh jadi yang mentranslasikan, yang merubah dari IP publik ke IP lokal ke IP publik adalah NAT ini. Dan NAT ini dia bekerja di dalam router. Nah, maka dari itu nanti ada konfigurasi inside dan outside. Jadi router itu harus tahu IP mana yang inside dan outside, IP mana yang akan dirubah dari IP lokal ke IP publik. Di sini saya sudah disediakan konfigurasinya. Kita hanya tinggal mengikuti ini saja. Baik, langsung saja kita akan konfigurasikan. Oh iya, sebelumnya perbedaan IP NAT IP NAT, seperbedaan IP NAT statik dengan NAT publik. Sebelumnya perbedaan NAT statik dan NAT overload adalah NAT statik IP IP publik yang akan kita konfigurasikan itu tuh dia kita tentukan dari awal. Jadi eh dia tidak mendapat random gitu. Sedangkan NAT overload dia itu seperti dinamis gitu. Nah, itu aja perbedaannya. Kita akan lanjut ke konfigurasi. Pertama di sini akan digunakan sebagai NAT static dan di sini NAT overload. Pertama masuk ke dalam router dari NAT dari router publiknya. Kita masuk ke enable dan konfigurasi terminal. Di sini kita akan membedakan dari NAT inside dan NAT outside-nya. Di sini kita akan masuk ke interface FA00. 0/0 itu adalah untuk NAT IP NAT inside karena dia mengarah kepada lokal. Nah, lalu kita exit dan kita masuk ke G000 karena dia mengarah keluar.
Baik, selanjutnya kita akan konfigurasikan eh, source statiknya. IP NAT inside. Oh, kita exit dulu, masih di dalam interface. Source static. Nah, ini yang akan kita rubah. Di sini kita akan merubah 192.168.254 menjadi, jika dia keluar, dia akan menjadi IP 209.165.201.4. Kita kopikan saja. Ininya belum. 192.168.2.254. Nah, enter. Selanjutnya kita akan mengecek Nah, tadi kita sudah mengkonfigurasikannya di sini. Jadi IP yang IP 192.168.2.254 jika dia keluar akan menjadi 209.165.201.4. Kita akan cek dulu di sini apakah ininya. Nah, FA-nya FE 00-nya sudah ada NAT inside dan G00-nya sudah ada outside. Lalu kita akan mengecek konfigurasi kita dengan NAT static statistik. Nah, di sini udah ada nih yang jalan satu statik. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi yang di sebelahnya, yaitu NAT overload. Kita akan masuk ke routernya dulu, ke router cabang. Nah, di sini kita konfigurasikan NAT overload. Masuk ke router cabang. Nah, seperti tadi kita juga harus mengatur NAT inside dan NAT outside-nya. Nah, jadi interface ini dia mengarah ke NAT inside dan interface gig dia mengarah ke NAT outside. Kita akan masuk ke interface-nya dulu, FA0/0, lalu IP NAT inside, dan kita masuk ke interface G00. Astaga, 00, lalu IP NAT outside. Nah, kita sudah mengatur interface-nya. Lalu kita akan mengatur source list. Jadi kita kopikan saja. Interface G000 overload. Nah, lalu kita akan kasih akses permit. Oh iya, kita di sini yang ini berarti kita membuat source list, berarti dari sini, dari source list 1, yaitu jika keluar dia akan melakukan NAT overload. Jika dia keluar dari interface ini, dia akan IP yang keluar dari interface ini dia akan melakukan NAT overload. Jadi akan diganti IP-nya. Kita kasih akses permit itu dari
dari sini. Jadi IP 192.168 yang hanya diperbolehkan adalah 192.168.1 yang networknya 0/24, dan ini itu wildcardnya. Kita menuliskan wildcardnya bukan subnet masknya. Nah, sudah selesai konfigurasinya. Lalu kita akan melakukan pengetesan. Kita akan ping dulu ya pertama. Kita akan ping 209.165 201.1. Nah, sudah di reply. Sudah berhasil mengakses IP yang berada di luar. Mungkin untuk penjelasan NAT static dan NAT overload cukup sekian. Terima kasih.